Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi wabarakatuh. sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id, kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Sedulur Kudus dan sekitarnya, mungkin yang kita ikuti di beberapa media masa akhir-akhir ini, banyak warga yang memprotes berdirinya menara telekomunikasi. Tentu protes dan penolakan tersebut bukan karena tidak beralasan ya. Tentu ada alasan yang mendasar, karena biasanya para pemilik tower BTS atau menara telekomunikasi itu seringkali dalam tanda kutip gampang ke persoalan perizinan, karena di beberapa kejadian memang ketika IMB belum terbit mereka sudah mulai membangun, bahkan sudah mulai on air. Oleh karenanya sebenarnya siapa yang salah dalam hal ini? Sudah bersama saya Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus, Mas Haji Sururi Mujib. Pak Sururi, ketika kita bicara tentang banyak di beberapa daerah warga masyarakat menolak berdirinya menara telekomunikasi, seperti apa Pak Sururi melihatnya? Terima kasih Kang Fikri yang sudah mengundang kami untuk diajak bincang-bincang pada sore hari ini terkait dengan persoalan banyaknya masyarakat yang menolak berdirinya menara telekomunikasi di Kabupaten Kudus. Kita tahu bahwa salah satu dasar yang dapat digunakan pendirian menara telekomunikasi adalah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu nomor 18 tahun 2009, nomor 7 tahun 2009, nomor 19 tahun 2009, dan nomor 3 tahun 2009. Hal ini penting sebagai acuan dasar masyarakat atau pengusaha atau badan hukum yang ingin berusaha berinvestasi melakukan kegiatan pendirian menara telekomunikasi dalam rangka penyediaan telekomunikasi untuk masyarakat sehingga masyarakat mampu dan mudah berakses. Persoalan kemudian adalah hari ini yang terjadi di Kabupaten Kudus sudah banyak dan berulang kali ada pengusaha yang mendirikan menara telekomunikasi ternyata banyak digugat oleh warganya sendiri dengan cara demo, dengan cara menyegel dan lain-lain. Ini adalah fenomena yang sudah tidak asing lagi di Kudus. Kenapa? Karena saya melihat para pengusaha belum memperhatikan penuh peraturan bersama tiga menteri dan satu badan penanaman modal tersebut. Hal ini penting bagi kami menyampaikan kepada pejabat terkait, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap di Kabupaten Kudus, supaya tidak gegabah, tidak mudah, tidak mempergampangkan ya pengusaha ketika mau mendirikan sebelum izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi itu turun. Hal ini penting, harus ada koordinasi dengan pihak penertib perda dan dasar PP, sehingga para pengusaha diwanti-wanti jangan sampai ada upaya yang melabui masyarakat, nanti yang penting berdiri dulu bangunannya, izinnya baru proses. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam peraturan tersebut di pasal 10 disebutkan bahwa permohonan izin mendirikan bangunan menara diajukan oleh penyedia menara kepada bupati atau wali kota. Kemudian di pasal 11 permohonan izin bangunan tersebut harus mempunyai dua syarat.
Syarat yang pertama adalah syarat administratif, syarat yang kedua adalah syarat teknis. Nah, salah satu syarat administratif yang terkait dengan pasal 11 ini ada huruf A sampai huruf H, di mana huruf G-nya disampaikan harus ada persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara. Artinya apa? Seseorang pengusaha yang ingin mendirikan menara telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan ya dari warga lingkungan yang ada di radius sebagaimana ketinggian menara. Kalau kemudian ini diabaikan, konsekuensinya IMB yang diajukan ini tidak boleh diproses atau diajukan sebelum dilengkapi persetujuan dari warga itu, Bang Fikri. Karena persetujuan warga adalah syarat yang paling awal. Ya, betul. Harus didapatkan oleh perusahaan tersebut kan begitu. Betul, karena sepertinya yang kita ikuti ini kenapa kemudian di saat tower itu sudah berdiri kemudian ada warga yang keberatan, itu biasanya memposisikan persetujuan warga ini menjadi alat legitimasi perusahaan untuk melanjutkan pembangunan. Jadi ketika warga sudah tanda tangan semua, kemudian bersamaan dengan itu langsung ada mungkin bikin pondasi bahkan sampai akhir bangunan. Ketika ada masyarakat yang bertanya IMB-nya belum ada kok sudah membangun kan begitu. Biasanya dijawab dengan sederhana, izin masih dalam proses kan begitu. Padahal sebelum warga menyetujui tentu tahapan sosialisasi, mengenalkan ini akan ada bangunan seperti ini, manfaatnya begini, fungsinya begini, resikonya mulai dari radiasi dan macam-macamnya dikomunikasikan dengan warga terdampak minimal kan begitu. Tapi yang terjadi seperti hari ini yang kita bawa teman-teman warga dari Bulung Cangkring RT 1 RW 2 ini menolak bahkan menuntut agar tower yang sudah berdiri dan belum berizin ini ditumbangkan. Seperti apa Pak Sururi melihatnya ini? Jadi pertama di dalam proses pengajuan izin ini syarat administrasi harus terpenuhi. Salah satu yang utama adalah perihal kepemilikan tanah, status tanah. Saya ingat pada tanggal 23 Agustus di beberapa masyarakat Mijen yang didampingi dengan ormas tertentu ini melakukan audiensi dengan pimpinan dewan. Bahkan disampaikan bahwa kepemilikan tanah yang digunakan untuk mendirikan menara telekomunikasi sampai hari ini belum diketahui siapa pemiliknya itu. Padahal menara itu sudah berdiri puluhan tahun. Menara itu sudah berdiri tahun-tahunan. Nah, ini menyalahi pasal 11 ayat 2 kalau kemudian itu dibiarkan. Makanya wajar kalau masyarakat protes keberadaan keberadaan menara telekomunikasi tersebut karena memang betul-betul bisa mengganggu khususnya ada rumah tinggal yang ada di radius ketinggian ketinggian menara yang ada. Inilah yang kami harapkan pejabat yang menangani ini, Dinas Penanaman Moda, Perizinan Terpadu atau ATA dan Satpol PP betul-betul bersinergi. Jangan sampai kalau ada persoalan nanti adalah Satpol PP yang disalahkan, tetapi dinas yang memberi izin yang diberi kewenangan berizin tidak pernah berkomunikasi, bersinergi terkait dengan proses awalnya. Nah, inilah yang kemudian setiap ada persoalan di tengah-tengah masyarakat nanti berbenturan antara masyarakat dengan Satpol PP, masyarakat yang demo ke DPRD, demo ke dinas perizinan, tapi nggak kapok-kapoknya itu dinas penanaman modal untuk selalu seperti itu. Jadi apa gunanya difasilitasi seperti yang baru saja dibangun? Betul. Tentu seperti cerita Pak Sururi bahwa sampai saat ini tidak tahu
status tanah yang digunakan untuk mendirikan menara telekomunikasi itu milik siapa. Padahal salah satu syarat mengajukan IMB ini tentu harus ada sertifikat tanah, betul, ya. iya. Nah, ketika kemudian tanahnya tidak bertuan, tentu yang harus dipertanyakan adalah ada dugaan konspirasi di tingkat pelayanan perizinan, tentu kan begitu. Ya, saya lihat kalau kemudian syarat administrasinya tidak terpenuhi, dugaan konspirasi kong kali kon antara pengusaha dengan oknum-oknum pejabat terkait pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Kalau persyaratan administrasinya itu belum lengkap, kok sampai berani mendirikan dan sudah berdiri untuk berbisnis, ya. Dan untuk berbisnis dan banyak menghasilkan uang, pundi-pundi uang untuk para pengusaha itu. Ini ada apa sebetulnya ini? Pertanyaannya siapa yang diuntungkan kan begitu? Yang diuntungkan bisa jadi pengusahanya. Pengusahanya dan tentunya adalah oknum-oknum yang mungkin diduga ada aliran kontribusi, ya, bukan retribusi. Betul. Inilah yang kita sayangkan. Makanya saya berharap saat ini harus diinventarisir bangunan-bangunan mana yang sudah jadi, khususnya yang untuk kegiatan bisnis, ya. Kemudian dia belum punya izin, ini harus diinventarisasi. Kemudian jangan sampai terjadi lagi, ya, ada pengusaha yang membangun sebelum izinnya keluar. Kalau sampai ini terjadi, berarti ini lagi-lagi saya katakan ini adalah kedunguan dari pihak tertentu, ya, oknum-oknum tertentu dalam proses pemberian izin itu. Iya, biasanya kan begini, memang pekerjaan mendirikan menara telekomunikasi ini kan seolah memang paket, ya. Artinya 3 paket program ini. Pertama, ada kelompok yang diserahi untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga terdampak. Yang kedua, yang ngurus izin siapa. Yang ketiga, secara teknis bangunan itu berdiri, dan ini dilakukan secara bareng-bareng. Biasanya ketika sudah mendapatkan persetujuan warga, walaupun IMB-nya belum dipegang, biasanya langsung dimulai pembangunan itu kan begitu. Melihatnya seperti apa Pak Sururi ketika mungkin carut marut perizinan tentang menara telekomunikasi yang sedemikian masif kan? Artinya tidak hanya 1-2 tempat, bahkan mungkin yang sudah dijadikan untuk lahan bisnis mereka itu, ketika kita coba inventarisir, menanyakan izin prinsipnya juga saya yakin masih belum ada yang memenuhi kan begitu. Ya. Kalau saya melihat ada beberapa bagian yang melakukan kegiatan, ada yang diberi tugas untuk sosialisasi, diberi tugas untuk proses perizinan dan yang lainnya. Tentunya ini bagian dari proses pengajuan agar bisa cepat sesuai dengan harapan mereka. Persoalan kemudian adalah apapun tugas yang dilakukan, baik itu sosialisasi, ada yang ngurus perizinan dan seterusnya, yang terpenting ada jangan sekali-kali melakukan dan memulai membangun, ya, menara telekomunikasi sebelum IMB itu keluar. Ya. Harus seperti itu. Ya, minimal idealnya ketika sudah ada IMB silahkan ditempel di tempat. Ya, betul. Jadi masyarakat juga tahu. Ya. Ternyata IMB-nya sudah keluar. Silakan membangun. Artinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bagaimana pasal 11 itu sudah terpenuhi seperti itu. Ya, ketika kita bicara tentang kenapa sih seolah perusahaan itu kok enggan mengurus secara normatif, ya. Apa ini karena mungkin yang urusan izin diminta oleh si A atas nama Bina Lingkungan, kemudian si C ketika urusan sosialisasi dan persetujuan warga itu Bina Lingkungan dengan kelompok ini dan lain-lain kan begitu. Barangkali yang terjadi bisa saja seperti itu, sehingga ketika ada persoalan
yang dipercaya ini tidak memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti apa Pak Surin Bagi melihatnya? saya bina lingkungan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh pengusaha. Ya. Tetapi kalau sudah jadi, sudah beroperasi, Ya. sudah punya profit, ya itu baru ada bina lingkungan. Ya namanya CSR, CSR ya, itu lah. kepedulian Kalau belum lingkungan. apa-apa sudah bina lingkungan itu salah kaprah Ya kalau menurut mungkin saya. Salah karena ada seseorang yang kebetulan sering main atau dekat di kantor perizinan, kemudian udah ini aja lewat ini borongan ini Ya. misalnya. Ya bisa jadi ini ada indikasi memang ada beberapa orang yang diduga dekat dengan pejabat yang mengeluarkan perizinan sehingga mereka ikut bekerja di sana Ya. untuk katakanlah menjadi makelar mengurus perizinan. Nah inilah Iya. bagi saya silakan siapapun yang Ya, sudah ada kalau masalah. Yang penting profesional dan sesuai sesuai ya. prosedur Tahapannya dilakukan, syarat itu ya. dipenuhi sehingga ketika keluar izin itu semua sudah clear, tidak ada persoalan. Iya, mungkin maunya perusahaan itu pokoknya yang penting aku piro beres. Memang gini ke Bang Fikri, saya mendengar informasi dari salah satu pengusaha ya katakanlah seperti itu, biaya operasional untuk mendirikan sebuah menara telekomunikasi itu angkanya cukup besar, sampai 1/4 juta, 250 juta. Saya pernah mendengar seperti itu. Untuk ngurus izinnya saja. Untuk ya? Mengurus operasional perizinan. Ya mulai dari sosialisasi sampai dengan izin-izin itu sampai luar biasa besarnya. Nah ini kan menjadi tantangan bagi orang-orang yang memang kepengen ikut terlibat di dalam proses itu. Contoh aja di desa saya, satu RT itu ada 2 menara telekomunikasi. Saya takut kalau kemudian ke depan Kudus itu menjadi hutan menara telekomunikasi. Ini berbahaya menurut saya ini. Iya, sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa kehadiran menara telekomunikasi ini memang kebutuhan vital bagi kondisi saat ini ya. Artinya itu betul-betul dibutuhkan. Hanya saja mungkin penyebarannya ini yang harus diatur. Betul. Walaupun bandwidth-nya itu sudah ada titik-titik tertentu ya, tapi setidaknya sosialisasi kepada masyarakat terlebih yang terdampak itu menjadi penting. Ketika tidak ada sosialisasi, orang banyak yang menduga-duga engko nek wayah udan terus ono bletir nanti terus nek ambruk piye dan lain, sehingga membuat mereka yang berada di radius resiko ini menjadi tidurnya tidak nyenyak. Betul, makanya saya berharap tantangan ke depan ini adalah pemerintah Kabupaten Kudus bagaimana mempunyai peraturan daerah khusus yang membahas dan isinya terkait dengan pendirian menara telekomunikasi, termasuk membuat zona-zona sehingga tidak terjadi seperti sekarang. Contohnya tadi saya katakan satu RT itu ada dua BTS, dua menara telekomunikasi. Ini kan bisa membahayakan warga sekitar itu. Jaraknya tidak ada 100 meter Bang Fikri. Di tetangga saya itu ada seperti itulah. Ini penting sekali dikaji oleh pemerintah Kabupaten Kudus sehingga proses penggantolan bahasane wong desa, penggantolan yang dalam peraturan bersama itu dikatakan penggunaan menara bersama itu biar sesuai dengan aturannya ada. Hari ini yang terjadi adalah ketika di satu titik tidak ada fasilitas untuk menyambungkan jaringan, ternyata ada pihak lain yang menawarkan, sehingga itu nyaris tidak sesuai dengan peraturan bersama yang ditandatangani oleh 3 menteri dan 1 kepala badan tadi. Ini harapan kami ke depan seperti itu, sehingga nanti ada zonasi, ada pemerataan, kemudian juga tadi disampaikan Bang Firky supaya nanti betul-betul semua masyarakat terlayani
dalam Dan rangka tidak untuk ada kekhawatiran ya. kekhawatiran. Karena sudah mendapatkan sosialisasi Sosialisasi dengan itu tepat betul Bang Jadi Fikri. yang mungkin dikhawatirkan radiasinya nanti bisa merusak barang elektronik itu dijawab dengan tegas. Kemudian ketika nanti ada petir, ini juga dijelaskan dengan sekecil apapun tetap yang namanya fasilitas seperti itu mesti ada resiko radiasinya kan begitu. Pasti ada resikonya. Khususnya adalah untuk keamanan elektronik yang dipunyai oleh warga yang ada di radius yang sekitar wilayah itu. Iya, syukur-syukur malah ketika kita bicara tentang bina lingkungan CSR tadi, mungkin tidak hanya sekali saja mereka dikondisikan, yang mungkin lazim kan mereka setelah tanda tangan dapat 1 juta tinggal berapa orang. Setelah itu 10 tahun mereka tidur tidak nyenyak, apapun khawatir dan sebagainya. Mbok ada fasilitas lain setidaknya di radius sekian meter dari ukuran ketinggian tower itu, minimal satu keluarga itu mendapatkan akses internet gratis. Minimal kan itu. Saya setuju. Sehingga bisa ya setidaknya secara psikologis masalah wis ben kono lah wong kene entuk sekarang kita anak-anak ya butuh fasilitas internet dan lain-lain kan begitu minimal. Ya memang internet itu kan kebutuhan pokok untuk saat ini ya. Apalagi kemarin di musim pandemi sekolah melalui daring online seperti itu, ini luar biasa. Sehingga ini salah satu perusahaan yang punya profit paling besar ketika pandemi adalah para pemilik menara-menara telekomunikasi seperti itu. Karena banyak yang lebih penggunaannya lebih banyak lagi. Inilah harapan kami ke depan, betul-betul masyarakat juga tahu tingkat resikonya manakala di sekitar situ didirikan sebuah menara telekomunikasi. Jangan kemudian dikasih uang 200.000 ketika sosialisasi langsung tanda tangan mau, dikasih 1 juta langsung tanda tangan tanpa memikirkan ke depan. Bahaya 10 tahun lebih 10 tahun lebih seperti itu. Ini yang harus diberikan pemahaman masyarakat. Ini kewajiban pemerintah bagi kami. Kewajiban pemerintah memberi edukasi masyarakat, pemahaman yang benar ketika di bawahnya dengan radius ketinggian menara yang ada, kira-kira itu apa tingkat resikonya ada, baik dari sisi kemanusiaan, kesehatan pribadi maupun elektronik yang ada di masing-masing tempat tinggal maupun yang lainnya. Ini harus dikasih pemahaman yang benar gitu Bang Fikri. Saya yakin ketika sudah ada sosialisasi dengan benar, mereka pun juga akan mengerti. Betul. Artinya yang ketika kemudian mereka menolak karena ketidakmengertian, mungkin kan begitu. Sehingga penolakan yang terjadi di beberapa tempat ini harusnya menjadi bahan evaluasi aparat penentu kebijakan di Kabupaten Kudus, khususnya perizinan kan begitu. Apalagi jelang Kudus ini memiliki mall perizinan. Tentu ini menjadi penting untuk mengevaluasi ketika fasilitas gedung mungkin sudah dengan fasilitas yang lebih, karena yang namanya mall itu kan bisa melayani satu atap. Ketika isinya orang-orangnya masih juga sama juga bohong kan, hanya beda tempat saja kan begitu Pak Suruh. Kalau saya persoalan fasilitas tempat yang masyarakat mengajukan perizinan, katakanlah buat MPP, mall pelayanan perizinan, bagi kami itu nggak penting kok, nggak penting selama ini sudah representatif, sudah bagus. Persoalan dalam mindset dan budaya birokrat yang ada di dalamnya, apakah budaya birokrat yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Katakan online itu kan banyak masyarakat yang susah untuk mengajukan secara online. Lagi-lagi yang mau praktikkan juga tangan manusia juga. Nah, kalau bisa dibuat susah, kenapa dipermudah? Kan ada unen seperti itu. Inilah yang kami harapkan. Kalau nanti sudah ada MPP, konsekuensinya saya berharap Pak Bupati Kudus betul-betul mengevaluasi kinerja orang-orang yang ada di kantor
di Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu satu atap itu. Jangan sampai keluhan-keluhan masyarakat, apalagi beberapa minggu yang lalu ada yang diperiksa di kejaksaan dengan dugaan pungli yang dilakukan oleh mereka melalui notaris-notaris yang ada, peralihan status dan seterusnya. Inilah harapan kami ke depan. Jangan sampai mindsetnya sama, gedungnya baru, ya kan? Perilakunya sama, budayanya sama, tanpa ada perubahan, nggak ada artinya, ya, Bang Fikri. Dan mungkin ini tidak hanya terjadi dalam pengurusan perizinan menara telekomunikasi, artinya di perizinan yang lain ini nampaknya juga masih karut-marut kan gitu. Artinya tidak maksimalnya pemerintah menegakkan peraturan daerahnya sendiri, ini malah menjadikan seolah pemerintah ini kewibawaannya sangat berkurang. Mungkin dengan momentum ya kebetulan hari jadi Kudus besok ini ya setidaknya harus menjadi pintu masuk bahwa semua layanan publik ini harus betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan main. Jangan ada yang dimain-mainkan kan begitu. Makanya saya berharap momentum 472 peringatan Hari Ulang Tahun Kudus ini kami berharap dinas terkait betul-betul bersinergi dan berkomunikasi. Ketika ada seorang pengusaha siapapun orangnya itu harus melalui proses-proses yang benar, sehingga ketika sudah jadi bangunannya sementara perizinannya belum jadi, nanti lagi-lagi ini Satpol PP yang akan kewalahan. Oleh sebab itulah ketika ada orang yang mengajukan perizinan, dinas terkait harus langsung komunikasi dengan Satpol PP. Di sana ada Mas Fikri mengajukan perizinan mau buat gedung A katakanlah, Satpol PP langsung ngecek sudah dilakukan apa belum. Kalau sudah dilakukan langsung digaris polis lain itu loh. Sehingga jangan menunggu selesai dulu gitu Bang Fikri. Artinya bicara tentang garis kuning ya yang dilakukan oleh Pol PP ini maknanya apa ketika kemudian ada artinya sebuah bangunan yang sudah digaris Pol PP kuning, faktanya memang belum memiliki izin apapun, setelah diperingatkan 1, 2, 3 prosedurnya memang seperti itu. Ketika dia tidak memenuhi, tentu kewajiban Satpol PP lah yang membongkar bangunan itu, tentu kan begitu. Ya, makanya sebab itu kadang-kadang Satpol PP itu pun tahu-tahu sudah jadi. Karena tadi dari awal tidak ada koordinasi, ya, komunikasi yang dilakukan oleh dinas yang menerima persyaratan pengajuan izin tadi. Makanya harapan kami dari awal sudah ada komunikasi, sehingga bangunan sudah jadi baru dipolis lain karena belum ada izinnya turun gitu loh. Nah ini kan sangat ironi itu. Kemudian apa artinya garis kuning itu gitu loh? Kayak nanti dibuat transaksi juga itu seperti itu. Tentu ketika sudah ada garis kuning kemudian tidak di follow up dengan tindakan real, ini patut diduga hanya mungkin nambah volume waktunya saja, sehingga di dalam volume waktu durasi yang menunggu izin dalam proses ini ada banyak transaksional kan begitu. Saya setuju itu, dan saya juga mengingatkan pada teman-teman baik aparat penegak hukum dan yang lainnya lah, ormas maupun LSM, jangan sekali-kali membackingi pengusaha-pengusaha yang nakal dalam tanda kutip ya, nakal tanda kutip, tidak mau mengurus izin, kemudian merasa dibackingi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga mereka seakan-akan enjoy. Lagi-lagi yang rugi adalah masyarakat seperti itu Bang Fikri. Iya, artinya ketika kita breakdown ke belakang bahwa ada sebenarnya terkait dengan perizinan yang sudah kadung ada bangunannya kemudian ternyata bermasalah, ini kan banyak. Sebut saja Citra Dewi, Hotel Gripta, kemudian Hotel Satu dan macam-macam. Ini sebenarnya itu belum layak lah ketika Kudus ini diberi predikat terkait dengan layanan publik yang dengan status baik kan begitu. Artinya
banyak masalah. Terakhir Pak Sururi, agar masyarakat itu tidak selalu melakukan protes, bahkan yang ekstrim ini seperti di Mijen menyegel sendiri karena mereka sebenarnya tidak ada pasal-pasal yang lain selain pasal Kakuati mungkin ya. Sehingga ini tentu berimplikasi hukum ketika nanti terjadi masalah. Supaya masyarakat ini tidak perlu seperti itu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah? Ya pertama, pemerintah harus betul-betul punya komitmen dan konsisten terhadap aturan yang ada. Apa itu aturan yang ada? Dasar pengeluaran dan penerbitkan IMB selama belum memenuhi syarat jangan dikeluarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum IMB turun jangan sekali-kali ada bangunan berdiri. Harus minimal dicentel ke di daerah di daerah dulu. Itu ya. Itu. Kemudian terpenting adalah cek lokasi ke lapangan. Apakah persyaratan yang diajukan sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak? Jangan-jangan nanti dipalsukan. Tanda tangannya dipalsukan, ya kan? Kemudian hanya cukup dengan diwakili oleh ketua RT, ketua RW dan kepala desa. Ini sangat berbahaya kalau kemudian ini terjadi di lapangan. Karena apa? Saya dapat informasi di Mijen setelah ada penyelegelan dari warga, ada 8 orang oknum yang mengaku dari pihak APH tertentu, ya. Ketika ada orang tahu langsung telepon kepala desa. Kepala desanya telepon pihak terkait. Ternyata itu bukan aparat penegak hukum yang ada, tapi dia mengaku ke sana. Begitu begitu diketahui, akhirnya apa? Masyarakat berbondong-bondong, mereka lari semuanya gitu. Artinya apa? Pengusaha juga bermain-main seperti ini, seperti itu. Tidak konsisten ya. Jadi ya memang ya kita tentu peraturan yang paling bawah sendiri adalah peraturan daerah ya. Betul. Setiap daerah tentu punya peraturan daerah, dan penegak perda sendiri itu juga kewenangannya ada di Satpol PP. Mudah-mudahan untuk kepala Satpol PP yang baru saja dilantik ini Pak Dr. Andes Khalid Chef MM ya. Assalamualaikum Pak Chef. Mudah-mudahan Satpol PP di tangan panjenengan, kewibawaan pemerintah melalui penegakan perda ini betul-betul terwujudkan begitu. Amin, amin. Demikian masyarakat Kudus dan sekitarnya, kita sudah bincang walaupun sedikit, setidaknya mudah-mudahan bisa memahamkan kita semua. Tetap ikuti terus centininews.co.id, terutama di channel Pojok Kota Kretek. Bersama saya Tumenggung Fikri, juru kunci Pojok Kota Kretek. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.